Pernahkah kalian menekan tombol yang tidak ada? Seperti ada sesuatu yang disembunyikan di baliknya, tetapi kita tak bisa mengungkapnya. Pagi itu, aku baru saja pindah ke sebuah apartemen tua di Kemayoran, Blok C, sebuah gedung yang sudah berusia lebih dari 30 tahun. Meskipun gedung ini sudah cukup usang, aku merasa beruntung bisa mendapatkan unit dengan harga yang terjangkau. Tentu saja, banyak orang menghindari tempat ini karena reputasinya yang suram dan cerita-cerita aneh yang beredar dari mulut ke mulut. Namun bagiku, itu semua bukan halangan. Aku hanya butuh tempat tinggal, dan apartemen ini sepertinya bisa memenuhi kebutuhanku. Suasana di sekitar gedung ini terasa sepi, hampir sunyi. Banyak unit yang kosong, hanya beberapa penghuni yang tersisa. Saat aku melangkah masuk ke dalam gedung, aku bisa merasakan bau kayu yang sudah lama diselingi aroma lembab yang khas dari bangunan tua. Lantai-lantai yang sudah mulai pudar catnya, serta lift yang tampak usang, semua itu memberi kesan bahwa gedung ini sudah sangat lama ditinggalkan oleh pemiliknya. Meski begitu, aku merasa nyaman di dalamnya. Begitu aku menata barang-barang dan beristirahat sejenak, rasa penasaran menguasai diriku. Aku memutuskan untuk menjelajahi bagian gedung yang belum sempat aku lihat. Ketika aku menuju lift untuk turun, aku menyadari sesuatu yang janggal. Lift itu meskipun tua masih berfungsi dengan baik meskipun suaranya kadang menakutkan. Namun yang lebih mengherankan lagi adalah tombol lantai yang ada di dalamnya. Saat aku menekan tombol untuk turun ke basement, aku melihat sebuah tombol yang tak seharusnya ada, tombol B2. Padahal setahuku hanya ada satu basement di gedung ini, yaitu B1. Aku berusaha mengabaikan rasa curigaku, namun ada sesuatu di dalam diriku yang merasa ada yang tak beres. Aku menekan tombol itu dan tanpa sadar pintu lift pun tertutup membawaku ke tempat yang tak seharusnya ada. Aku memandang tombol lift yang menunjukkan B2 dengan perasaan bingung yang semakin dalam. Tak ada yang aneh dengan lift tua ini, suara gemeretaknya, bau cat yang pudar dan pencahayaannya yang redup, semua terasa biasa. Namun tombol B2 itu baru. Aku tahu betul seharusnya hanya ada basement B1 di gedung ini. Aku menatap tombol itu sejenak, mencoba mencari penjelasan logis, namun perasaan aneh mulai merayapi. Tanpa pikir panjang, aku menekannya, berharap itu hanya salah pengaturan. Lampu di dalam lift berkedip-kedip, lalu stabil, dan lift pun mulai bergerak. Perjalanan ke bawah terasa lebih lambat dari biasanya, seperti lift itu enggan untuk bergerak lebih cepat. Suasana di dalamnya semakin terasa berat, seakan ruang kecil ini dipenuhi udara dingin yang tak wajar. Aku memeriksa sekeliling, dinding lift yang usang, lantai yang kotor, dan rel lift yang berderit sedikit lebih keras. Dan kemudian aku mulai mendengar suara itu, sebuah suara gesekan pelan seperti guling koper yang digeret-geret. Awalnya aku pikir itu hanya suara mesin lift, tapi semakin lama semakin jelas, seakan ada seseorang atau lebih tepatnya sesuatu yang bergerak di luar sana, entah di koridor atau di ruang lain yang tak terlihat. Suara itu menambah kecemasan yang bergejolak di dadaku. Aku mencoba menenangkan diri, menyandarkan punggung ke dinding lift, berusaha meyakinkan diriku bahwa ini hanya perasaan aneh karena aku terlalu lelah setelah pindahan. Namun suara itu terus terdengar, semakin jelas, semakin dekat. Langkahku terasa semakin berat dan ada ketegangan yang semakin menebal di udara. Tubuhku mulai merinding. Aku menatap tombol B2 yang tertekan, merasa seperti berada di ujung keputusasaan. Tak tahu apa yang akan kutemui di bawah sana, tapi juga tak bisa berhenti. Saat lift mulai bergerak turun, aku langsung merasakan perubahan udara di dalamnya. Suasana yang tadinya biasa, kini terasa lebih dingin dan berat, seakan-akan ada tekanan yang menambah ketegangan di ruang sempit itu. Aku berusaha untuk tenang, tapi semakin lama aku merasa semakin tidak nyaman. Aku menekan tombol penghangat, berharap bisa mengusir dingin yang mulai meresap ke kulitku, tetapi tetap saja hawa dingin itu tak kunjung hilang. Tak hanya itu, di tengah keheningan yang menyelimutiku, aku mulai mendengar suara aneh. Awalnya aku pikir itu hanya suara gedung yang bergetar, namun semakin jelas, semakin nyata. Suara itu datangnya seperti dari luar lift, suara berat yang menggeser sesuatu. Aku terdiam, berusaha mencari tahu, dan semakin lama aku menyadari itu adalah suara seperti guling koper yang digeser perlahan di atas lantai beton yang dingin.
Bukan hanya satu, tapi ada banyak koper yang terdengar saling bergesekan, seolah ada banyak orang yang bergerak di luar sana, menggeret barang-barang mereka dengan langkah perlahan. Tak bisa kubayangkan apa yang sedang terjadi di luar lift, tapi entah kenapa suara itu semakin menambah rasa cemas dalam hatiku. Aku merasakan ada sesuatu yang tidak beres, namun tak tahu apa yang harus kulakukan. Keinginan untuk menekan tombol berhenti dan kembali ke lantai atas begitu kuat, namun rasanya aku terperangkap di antara ketakutan dan rasa penasaran. Aku tetap berdiri di sana, menunggu lift mencapai tujuannya. Meski suara guling koper itu semakin dekat, makin keras, dan makin jelas seolah ada yang mengikutiku dari luar lift, tak bisa kulihat, namun bisa kurasakan dengan pasti. Saat lift mulai turun, aku merasa udara di dalamnya semakin dingin, seperti ada sesuatu yang tidak beres. Meskipun aku sudah menekan tombol penghangat di sisi lift, hawa dingin itu tetap menghantui, membuat tubuhku merinding. Aku mencoba fokus pada dinding lift yang mulai pudar catnya, memperhatikan goresan-goresan lama yang seolah sudah ada sejak bertahun-tahun yang lalu. Tetapi suara itu, suara yang awalnya samar, semakin jelas terdengar. Suara seperti guling koper yang digeser perlahan dengan tiap geseran yang semakin kuat dan lebih menakutkan. Semakin lama, suara itu semakin dekat, menambah rasa terperangkap yang semakin dalam. Aku menekan tombol B1 dan berharap lantai itu akan segera tercapai, tetapi suara itu semakin jelas, semakin nyata, seolah ada sesuatu yang bergerak di luar lift, mendekat perlahan. Hatiku berdebar cepat, dan aku mulai merasa cemas, seperti ada sesuatu yang mengikuti aku di dalam lift itu, meski aku tak bisa melihat apapun di luar sana. Ketegangan itu terus meningkat saat lift tiba-tiba berhenti dengan suara berderak dan pintu terbuka dengan sendirinya. Di luar sana, bukan basement yang kulihat, melainkan sebuah koridor gelap dan lembab, penuh dengan jamur yang menutupi dinding-dindingnya. Bau basah memenuhi udara, dan ada sesuatu yang mengganggu di sana, sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Dengan hati yang berdegup kencang, aku melangkah keluar dengan rasa takut yang mulai meliputi diriku. Suara koper itu terdengar semakin dekat, lebih keras, dan lebih jelas. Tentu saja aku harus mengecek, pikirku, meskipun perasaan tidak tenang terus menyelimuti setiap langkahku. Aku berjalan dengan hati-hati mendekati pintu yang terbuka di ujung koridor. Tetapi saat aku semakin dekat, suara itu tiba-tiba berhenti, seperti ada yang menunggu. Aku berhenti di hadapan pintu yang terpaksa terbuka itu, dan saat itulah suara guling koper itu kembali menggema, lebih keras dari sebelumnya, seolah mengikutiku tanpa henti. Suasana semakin mencekam, aku melangkah maju, langkahku terasa berat, seperti ada sesuatu yang memaksaku untuk berhenti dan kembali. Setiap inci koridor itu semakin terasa tidak wajar. Dinding-dindingnya basah dan lembab, dengan jamur berwarna hijau pekat yang merayap ke setiap sudut, seolah menelan setiap jejak kehidupan yang pernah ada. Bau lembab itu semakin menyengat, bercampur dengan bau busuk yang sulit diidentifikasi. Sambil berusaha menenangkan diri, aku melangkah lebih jauh, meskipun tubuhku sudah merasakan ketegangan yang menguat, seakan ada mata yang mengawasi. Di kejauhan, di ujung koridor, ada sebuah pintu yang terbuka dengan celah yang cukup lebar. Pintu itu tampak seperti baru saja dipaksa terbuka, ujung kayunya yang sudah mulai rapuh tertunduk ke bawah, seakan memberiku petunjuk untuk mendekat. Aku merasa ada sesuatu yang memanggilku, meskipun hatiku berkata untuk mundur. Tapi entah kenapa, tubuhku seolah bergerak sendiri menuju pintu itu, semakin dekat, semakin terperangkap dalam ketegangan yang mencekam. Setiap langkahku yang berbunyi di atas lantai yang licin dan kotor seolah mengganggu kesunyian yang aneh. Aku hampir sampai di depan pintu ketika suara itu terdengar lagi. Suara guling koper yang menggeretak semakin jelas, semakin dekat. Itu bukan hanya suara benda yang jatuh, tapi suara langkah kaki atau lebih tepatnya sesuatu yang berusaha bergerak dalam diam mengikutiku. Seakan ada sesuatu yang memburu, sesuatu yang mencoba menanggalkan sisa keberanianku. Aku berhenti sejenak, memutar kepala ke belakang, namun tak ada apa-apa yang terlihat, hanya keheningan yang membungkusku. Aku kembali memandang pintu itu dan dengan tangan yang gemetar, ku genggam gagang pintu, menariknya perlahan. Ketika pintu terbuka sedikit lebih lebar, suasana di dalam ruangan itu memaksa aku mundur. Di dalamnya hanya ada kegelapan dan udara dingin yang lebih pekat, namun itu bukanlah yang paling menakutkan. Sebuah bayangan bergerak cepat dari dalam, muncul dan menghilang dalam sekejap, membuat darahku beku. Aku menutup pintu itu dengan cepat dan berlari kembali menuju lift. Namun di saat itulah suara guling koper itu kembali, kini lebih keras, lebih nyata,
Ada sesuatu yang mengikuti langkahku dan aku tahu untuk pertama kalinya aku tidak sendirian. Aku berjalan mendekat, berusaha memeriksa pintu itu dengan hati-hati. Setiap langkah terasa semakin berat, seakan lantai koridor itu menyerap semua energi dari tubuhku. Aku hampir sampai ke pintu ketika tiba-tiba terdengar suara guling koper yang sangat keras, begitu dekat seolah ada sesuatu yang menggelinding di lantai tepat di belakangku. Suara itu yang tadinya terdengar samar dan teredam, kini begitu nyata, seperti sesuatu yang mendekat dengan sangat cepat. Tanpa bisa berpikir lebih jauh, aku berbalik, tubuhku kaku, seakan seluruh indera dan pikiranku terhenti sejenak. Aku melihat sebuah bayangan gelap bergerak di belakangku, tapi saat aku menoleh, tak ada apa-apa, hanya koridor yang gelap dan lembab. Dengan panik, aku berlari ke arah lift, berharap bisa kembali ke tempat yang aman. Namun, pintu lift yang tadinya terbuka perlahan tiba-tiba tertutup dengan sangat cepat, seolah sengaja menunggu aku kembali, menjebakku dalam ruang yang semakin sempit. Aku menekan tombol lantai paling atas dengan gemetar, namun tidak ada respon. Lift itu justru mulai bergerak dengan sendirinya, naik dan turun secara acak seolah tak terkendali. Tubuhku terasa semakin lemas, hawa dingin di dalam lift membuat kulitku merinding dan suara guling koper itu semakin keras, semakin dekat. Terasa seperti ada sesuatu yang mengikuti jejak langkahku, menunggu di balik bayangan yang tak terlihat. Aku terjatuh ke lantai, punggungku terhempas begitu keras hingga aku merasa pusing. Saat aku mencoba untuk bangkit, ada bisikan yang datang dari belakangku, desisan lembut yang menyeruak melalui udara dingin. "Jangan pergi," suara itu berkata, begitu pelan namun cukup jelas hingga membuat hatiku terhenti. Aku memalingkan wajahku dan di belakangku, di tengah bayangan yang tak terjangkau cahaya, berdirilah sosok itu, seorang pria tua dengan wajah yang tampak kabur dan hampir transparan. Matanya yang kosong menatapku dengan tatapan yang tak bisa dijelaskan, seperti ada sesuatu yang lebih dalam di sana, sesuatu yang tak bisa kutangkap dengan pikiranku. Sosok itu melangkah maju, semakin mendekat, dan hawa dingin semakin menyelimuti tubuhku. Tak mampu bergerak, aku merasa diriku terhisap, seolah segala yang aku miliki hilang begitu saja dalam kegelapan yang pekat. Aku merasa terperangkap. Dalam ketakutanku yang semakin mendalam, aku mencoba menekan tombol lift sekali lagi, berharap bisa kembali ke atas, tapi semuanya sia-sia. Lift itu bergerak dengan sendirinya, naik turun tanpa perintah. Mataku tertuju pada panel tombol yang tak lagi berfungsi, sementara tubuhku terasa semakin terhimpit oleh suasana yang semakin tegang. Tiba-tiba aku mendengar suara aneh dari dalam lift, suara seperti bisikan yang terdistorsi berputar-putar di sekitar telingaku, suara yang rasanya datang dari dalam diriku sendiri, suara yang asing dan menakutkan. Aku menoleh ke belakang, berharap menemukan sesuatu yang rasional, namun yang ada hanyalah bayangan yang semakin gelap, yang semakin mendekat. Di luar, di ujung koridor yang semakin jauh, sosok itu kembali muncul, seorang pria tua yang wajahnya kabur dan seakan tak berbentuk, tubuhnya berkilau seperti bayangan yang terpecah-pecah. Aku berusaha berlari, namun kakinya terasa terikat, tubuhku seakan terhenti oleh kekuatan yang tak tampak. Tanpa sadar, aku terjatuh ke lantai lift, terhempas keras. Suara desisan yang memekakkan telinga itu semakin jelas, seperti bisikan dari dunia lain yang tak bisa aku hindari. Mataku terasa berat, dan seketika semuanya gelap. Ada rasa dingin yang luar biasa menyelimuti tubuhku, lebih dingin dari es, seakan meresap ke dalam setiap pori-poriku. Dan di saat yang sama, aku mendengar suara koper berguling itu semakin keras, semakin dekat. Aku tak tahu lagi apakah aku masih di dunia nyata, atau sudah terperangkap dalam dimensi yang tak bisa aku jelaskan. Tiba-tiba, pintu lift terbuka dengan cepat, seolah menunggu kehadiranku. Aku terjatuh ke lantai dengan keras, napasku tercekat, dan ketika aku mencoba untuk bangkit, tubuhku terasa lemas, seolah ada kekuatan yang menahan. Aku memandang keluar dengan mata yang kabur, dan yang kulihat di depan mata membuat jantungku berhenti sejenak. Di luar, koridor yang lembab itu semakin gelap, dan di ujung sana ada sosok yang berdiri diam, seorang pria tua mengenakan pakaian kumal yang sudah lapuk. Wajahnya samar-samar, seolah kabur di antara bayang-bayang, tetapi matanya yang kosong dan menakutkan, langsung menembusku. Rasanya seperti ada sesuatu yang sangat salah, seolah dia bukan sekadar seorang manusia. Ada keheningan yang mencekam, lalu suara berdesis perlahan seperti bisikan yang datang dari belakangku. Suara itu membuat tubuhku kaku, tak bisa bergerak, seolah ada sesuatu yang menarikku masuk ke dalam kegelapan itu. Sosok itu mendekat dengan langkah yang perlahan,
perlahan, namun setiap langkahnya terdengar begitu jelas, berat, dan penuh dengan ancaman. Aku ingin berteriak, namun suara itu tersangkut di tenggorokanku. Hawa dingin mulai menyelimuti tubuhku, dan setiap kali sosok itu bergerak, udara semakin menekan. Suara derak koper itu, yang seharusnya sudah berhenti, kembali terdengar semakin dekat, seperti guncangan dari dalam tanah. Sosok itu berada tepat di depanku, jarak kami tak lebih dari 1 langkah, dan aku bisa merasakan napasnya yang dingin menyentuh kulitku. Di saat itu, aku merasa ada sesuatu yang merasuki tubuhku, seolah kesadaranku ditarik keluar dan hanya ada kegelapan yang tak terhingga. Mataku terpejam dan aku merasakan sebuah kekuatan yang menelan segala yang ada di sekitarku, hingga akhirnya semuanya gelap, terbungkam dalam keheningan yang luar biasa. Keesokan harinya, aku ditemukan tak sadarkan diri di dalam lift. Tubuhku terasa kaku dan dingin, seolah waktu terhenti saat aku terjatuh. Aku dibawa keluar oleh beberapa penghuni lain yang kebetulan lewat, dan setelah beberapa jam di rumah sakit, aku terbangun dengan kebingungan yang luar biasa. Para dokter hanya mengatakan bahwa aku mengalami pingsan karena kelelahan, tetapi aku tahu ada sesuatu yang lebih dari sekadar itu. Ketika aku kembali ke apartemen, aku mendengar dari tetangga bahwa gedung Blok C memang memiliki reputasi buruk. Beberapa penghuni sebelumnya pernah mengalami hal-hal aneh yang tak dapat dijelaskan, dan bahkan ada yang meninggalkan tempat itu dengan tergesa-gesa. Koridor yang aku jelajahi, yang konon-konon sudah lama tidak digunakan, ternyata memang telah lama terlupakan dan terkunci rapat sejak puluhan tahun yang lalu. Namun entah kenapa lift itu masih mengarahkanku ke sana. Banyak orang beranggapan itu hanyalah ilusi atau gangguan teknis pada sistem lift, tapi aku merasa ada yang lebih gelap, sesuatu yang lebih misterius yang terkait dengan tempat itu, sesuatu yang lebih dari sekadar kebetulan. Aku mencoba untuk mencari tahu lebih banyak tentang sejarah gedung tersebut, tetapi setiap orang yang kutanya hanya menanggapi dengan ragu-ragu atau pura-pura tidak tahu. Beberapa bahkan tampak ketakutan saat aku menyebutkan basement B2. Beberapa hal memang lebih baik dibiarkan tetap terkubur dalam sejarah, terjebak dalam kabut waktu, dan aku berharap kisah itu tidak akan pernah kembali menghantuiku lagi. Jika kalian punya kisah serupa, kirim ke email misterimalam656@gmail.com.